Halo, assalamualaikum sobat RTV. Yeay. Podcast Star kali ini special edition sob. Nah, karena kenapa? Kita tahu ada di Hotel Front One Pamekasan. Ya. Dan kali ini ada yang spesial khusus kita hari ini di apa ya namanya? Spesial deh pokoknya sama Front One ya. Dan kali ini kayaknya kalau Hotel Front One kita udah tahu ya semuanya. Betul. Tapi sosok yang berada di balik besarnya nama Front Itu One dia. kayak gimana sih? Langsung kita sapa ya. Halo Pak Elvin, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas gimana kabarnya? Alhamdulillah, kita juga spesial banget ini kita, semangat banget. Terima Masih muda kasih. ternyata. Iya, masih segar bugar, nggak kalah sama yang milenialnya yang lainnya ya. Betul. Iya. Waduh, Pak, sebelum kita bahas lebih dalam nih Pak, mungkin buat yang lagi nonton bisa kasih tahu Pak, alamatnya ini gimana biar orang-orang yang dari luar itu nggak nyasar nanti kalau kita sudah gak kira nyasar ya. Baik, kalau alamatnya sangat gampang ya, kita di Jalan Provinsi ya. Betul. Jalan Joko Tole, nomor 282. Jadi arah mau ke Sumeneb. Oh, Ya, jadi sangat benar-benar ini jalan rame gitu. Jadi otomatis pasti mobil kendaraan ini jalur utama. Dilewatin Pasti siapa aja? dilewati. Pasti dilewati. Ya. Di daerah Pademau ya. Apalagi Front One tuh sekarang bukan hanya sebatas menjadi hotel ya, tapi bisa menjadi nongkinya anak-anak Betul. milenial nih Iya, ya. iya, Sekarang tanpa tempatnya. batas. Iya, Ya. benar. Nah Pak, kalau misalkan ini kan Hotel Front One ya. Baik. Bapak kira-kira selama menjadi pimpinan di sini ada powernya apa nih Pak di sini Pak gitu? Mungkin stylenya, konsep gedungnya itu kayak gimana? Baik, pertama mungkin yang perlu saya jelaskan di sini kita manajemennya dari Azana ya. Azana tepatnya ada di Solo ya. Solo. Nah, mereka mengelola sekitar 50 hotel di seluruh Indonesia. Otomatis sebenarnya di sini adalah pesaingnya kita ini brand lokal yang lagi mau maju. Dan ternyata benar-benar waktu itu cepat sekali dan perkembangan Azana cepat sekali. Nah, jadi konsep Front One sendiri ini adalah mengulik dari milenial. Jadi kalau mbak-mbak nanti main, kita menggunakan ornamen musik di sini. Nah, jadi konsepnya adalah musik sebenarnya. Nanti di situ kayak di restoran itu ada namanya jazz restoran, ada chill out, ada plug and play, ada unplugged. Jadi nama-namanya semuanya kita menggunakan nama-nama musik. Wah, Ya. jadi bisa easy listening ya ke anak-anak yang lain gitu. Iya, benar. Untuk story-nya Bapak sendiri nih untuk bisa membangun bisnis sampai sebesar saat ini tuh kayak gimana sih? Kan pasti ada masa naik turunnya tuh. Nanti gimana iya, tuh betul. story-nya? Pastinya bukan saya sendiri yang mengerjakan, kalau nggak didukung sama tim ya. Jadi tim yang sangat banyak support itulah artinya untuk membangun semua secara usaha kita ini bisa maju bersama. Jadi kalau timnya hebat, pastinya apapun usaha kita bisa jadi hebat. Jadi di balik saya ada tim-tim saya yang hebat yang bisa membantu saya untuk bagaimana kita sama-sama mempunyai visi dan misi yang sama. Gitu. Iya, betul. Jadi kalau punya atasan kayak Pak Elvin ini kayaknya enak ya. Betul. Aduh, langsung aja gitu ya. Jadi nggak kaku, kan ada tuh atasan yang biasanya kaku, yang bawah-bawah gitu, Nah. atas-atas biasanya kan kayak gitu. Jadi kalau Pak Elvin tuh kayaknya kayak lihat dari manajemen Front One-nya sendiri kayaknya sudah membaur juga gitu ya. Jadi kayak Harus. keluarga kayak Harus. gitu. Jadi Harus. sama-sama saling memiliki Front One Ya. gitu. Jadi nggak cuma di dalam aja, di luar pun kita membangun suatu komunikasi baik dari olahraga, ada arisan juga, ada arisan juga. Ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan di luar dari hotel pun yang tujuannya kita nih nggak cuman hanya di dalam bekerja, tapi di luar juga kita membangun suatu komunikasi yang baik. Gitu. Terus kita lihat kayaknya di samping itu kayaknya ada proses pembangunan Nah, apa ya, tuh itu, Pak Pak. tuh kayaknya. Nah. Kayaknya bakal boom tuh. Pasti. Jadi nanti konsep kita di sini mungkin bukan di Pamekasan yang paling besar ya, pastinya di Madura nih. Satu-satunya hotel yang mungkin nanti akan menjadi bintang 4. Oh, bintang. Sekarang kan bintang 3 kan Iya, ya. karena nanti di sini sistemnya cluster. Di sebelah itu kita juga menyediakan kapasitas ballroom dengan kapasitas 1000 Wow. ya, sampai Bisa buat nanti. nikahan. Pasti. Saat ini kita outdoor, Oh, kapasitas paling besar di 1600. Nah, ini di samping kita udah ada indoor. Jadi benar-benar konsep wedding yang kita bikin bagaimana tamu datang ke sini itu nggak pakai ribet lah. Nggak pakai. Kita yang mikirin semuanya ntar. Wah, enak. Iya. udah pusing mikirin nikahan gitu ya, mau Iya, ucap kabul iya. gitu, masa mau mikirin yang Iya, lain gitu. biar kita yang mikirin semuanya. Iya.
Pak, ini kan kita lagi pandemi nih Pak ya. Ada nggak sih kendala Pak selama pastinya banyak yang semua kena dampak ya kayak gitu. Kira-kira Bapak strateginya kayak gimana sih untuk membangun ini hotel ini? Pastinya ini adalah suatu kendala yang bukan cuma buat kita. Betul. Secara global ya. Secara global. Cuman kita punya panduan. Ya termasuk tadi yang saya sampaikan dari Azana, selalu mengcoaching kita juga bagaimana sih kita bisa maju, kita bisa survive dengan kondisi yang seperti ini. Nah, terutama pastinya saya akan kumpulkan tuh tim apa yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti ini. Kita harus kreatif, kita harus update bagaimana kita melihat sebenarnya dengan kondisi yang sesulit ini punya peluang. Nah ternyata itu terbukti alhamdulillah. Jadi apapun bentuknya, ketika tim ini bisa menyatu dan memahami tentang manajemen ini, pasti akan bisa kita lalui. Dan alhamdulillah kita cuman 2 bulan lah kita mengalami hal yang benar-benar terpuruk di situ. 2 bulan. Ya, bulan ketiganya alhamdulillah udah mulai pelan-pelan kita pick up, kita bikin sesuatu kreativitas. Seperti mungkin banyak kalau ke depan tuh ada kontainer tuh. Nah, alhamdulillah itu juga mulai dikenal. Ya, banyak masyarakat yang sepertinya support dengan kondisi kita seperti itu. Ya. Kayaknya sekarang tuh anak milenial tuh kayaknya nggak gaul kalau belum nongkrong di sini gitu. Sekarang jargonnya kayak gitu tuh. Jadi termindsetnya Hotel Front One itu bukan cuma orang yang pengen menginap aja. Jadi sudah melekat banget di kalangan milenial ya sekarang gitu. Iya. Suka dukanya apa sih Pak selama menjabat jadi manajer di sini? pasti banyak ya, pasti banyak suka dukanya karena bukan cuma 1 tahun 2 tahun, otomatis ini kan udah jalan ke tahun ke-5 ini. Ya, jadi insya Allah di tahun 2021 ini adalah tahun ke-5 Front One. Ya, sukanya pastinya ketika kita bisa mencapai suatu target bareng-bareng sama tim, ya itu pasti menjadi suatu hasil yang positif. Artinya di sini bukan cuma dari sisi perusahaan aja, tapi mungkin manajemen secara Azana, owner, tamu juga merasa puas. Nah itu mungkin suka-suka kita ketika kita bisa mencapai suatu hal yang benar-benar positif. Dukanya pastinya gini, kalau saya sih melihat bahwa karakter hotel ini kan ada di suatu daerah. Ya, bagaimana kita melihat bahwa di daerah ini kan pastinya basic tentang tim yang secara perhotelan ini kan pastinya minim. Iya, nah, betul. Itu benar-benar agak berat ngangkatnya ya, tapi alhamdulillah sih dengan positive thinking dan teamwork kita positif bisa maju bersama. Lagi karakternya beda Pak ya, karakter tiap masyarakat beda ya, kita ada di daerah ya kan? Iya, pasti. Bapak sendiri secara personal untuk adaptasi di lingkungan yang baru kan ya? Itu butuh waktu berapa lama tuh Bang? Saya yakin siapapun bentuknya ketika kita bisa berbaur ya dimanapun kita berada, pasti insya Allah bisa cepat ya. Karena kita nggak bisa ketika berada kita di suatu tempat, kita harus berpikir bahwa kita dari mana. Yang penting ini tujuan kita sama, gitu. Jadi alhamdulillah sih masalah berbaur saya nggak perlu waktu lama. Bagaimana tim ini kita bisa kumpulkan untuk menjadikan suatu visi misi yang sama. Gitu. Kalau dari background pendidikannya Bapak, Pak emang ngambil dulu jurusan perhotelan atau memang ternyata melenceng dari? Enggak. Alhamdulillah ini memang bidang saya. Ini bidang saya. Jadi saya sebenarnya sekolahnya di Malang. Ya, jadi dari saya mulai bekerja di tahun 1998 lah. Jadi sekitar berapa? Masih sekolah saya. Sekitar 22 tahun ya. Iya, betul. 20 tahun ya, 22 tahun. Jadi kalau mbak-mbaknya umurnya 22 tahun ya itulah perjalanan. Perjalanan Bapak sudah jalan tuh ya. Jalan. Jadi kalau misalnya dibilang pinter, bukan pinter, tapi lebih dulu lahir ya, lebih dulu bekerja kan gitu ya. Jadi secara pengalaman benar. Jadi pengalamannya aja sih yang kita bawa ke sini gitu. Nah, berarti Pak ya, di Hotel Front One ini banyak banget ya kendalanya. Bapak berarti sudah merasakan manis pahitnya menjadi menjabat jadi pimpinan kayak gitu ya. Dari lumpur sih. Dari lumpur. Aduh. Wah, kalau kita ini harus jadi panutan banget ya buat kita ya. Untuk secara personal suka dukanya Bapak gitu kan harus jauh dari keluarga, itu kayak gimana? Apa setiap pulang setiap bulan atau setiap minggu? Alhamdulillah pastinya
keberadaan saya di sini support dari keluarga ya. Artinya semua pun apa yang lakukan adalah buat keluarga. Ya kalau pulang sih dulu sebenarnya keluarga di Malang, ya, cuman memang kita natap di Solo. Nah, sekarang kembali lagi ke Solo. Kembali ke Solo. Berarti Bapak kalau balik ke Solo? Ke Solo. Setiap kapan Bapak pulangnya? Ya sebulan sekali. Sebulan sekali. Itu pengorbanan ya. Bisa dibilang pengorbanan yang bisa membuat supaya Front One tuh sampai sesaat ini gitu ya, Iya. kan? 90% untuk Front One. Iya. Pak, kira-kira kalau dari kita melihat dari sejauh ini ya, mungkin ada nggak sih Pak mimpi paling besarnya untuk Hotel Front One Pamekasan tuh kayak gimana Pak? Ada dua sebenarnya. Pertama untuk Front One secara pribadi, yang kedua untuk Pamekasan. Ya, saya tuh pingin banget Pamekasan itu ada ikon yang mungkin katakan ketika mereka datang sini selalu bertanya ya. Misalkan kalau misalnya di Sumenep itu ada pantai yang bisa. Nah, saya pingin banget tuh. Jadi orang datang ke sini bisa menjadi satu paket buat kita. Ya, kira-kira di mana nih dari Pamekasan ketika orang datang, pantai apa yang bisa buat mereka refreshing, rekreasi dan lain-lain. Nah, artinya itu ya perlu pemikiran bersama itu ya. Yang kedua kalau secara Pamekasan, secara Front One, saya pingin banget ya konsep dari restoran kita ini nggak cuman untuk hal-hal meeting dan lain-lain, tapi bagaimana bisa dikenal sama orang, bisa makan siang, makan malam di sini. Jadi segmen yang benar-benar bisa menjamah ke mana aja. Nah itu yang benar-benar saya harapkan ini makin benar-benar dikenal. Nah, jadi saya ingin melakukan hal itu karena outlet-outlet kita ini cukup banyak. Jadi nanti kita mau bikin bagaimana segmen yang ini di sini. Kayak di belakang di pool itu kan saya rencananya mau bikin kayak misalnya barbecue gitu-gitu. Ya. Kayak gitu. Nah, mungkin yang untuk konsep keluarga di mana ya. Jadi pingin banget hal itu bisa diwujudkan. Jadi kayaknya Bapak tuh ingin mengangkat Front One tuh jadi rumah juga ya buat masyarakat Pamekasan. Iya. Jadi tanpa batas. Benar, tanpa batas. Benar. Mungkin bisa disimpulkan juga orang kalau jalan-jalan kemana? Front One aja, gitu. Nongkrongnya Front One. Iya. Oke Pak, pesan-pesan nih Pak buat yang lagi nonton. Mungkin ada pesan-pesan khusus buat Sobat Aktif yang nonton, terutama buat seluruh masyarakat Pamekasan dan se-Indonesia. Baik, ya yang jelas pastinya untuk melakukan suatu perlu proses. Ya saya berharap dari kita semuanya yang ada di Pamekasan bagaimana untuk mewujudkan bahwa Pamekasan itu sebenarnya banyak banget potensi. Ya jadi ayo yang muda-muda merapat bagaimana kita bisa sama-sama mengembangkan Pamekasan. Itu aja saya rasa. Ya. Jadi ini kayaknya mengepus banget ke anak-anak milenial nih ya. Zaman-zamannya sekarang deh. Di milenial memang harus di-up duluan ya Pak ya, karena memang itu yang bisa membuat bagus tidaknya suatu wilayah pun juga tergantung dari anak-anak mudanya. Dan ingat katanya Pak Elvin tadi, semua butuh proses. Nggak ada yang langsung Bapak Elvin bisa sampai di sini jadi wah, ini butuh prosesnya panjang banget ya. Cuma aja orang lihatnya wah sudah terkenal gitu kan. Enaknya aja di luar yang dilihat gitu ya. Oke, makasih buat Pak Elvin udah berbagi motivasi dan cerita banyak banget ya, kita bisa mendapat ilmu banyak dari sini ya. Kayaknya kita harus sering-sering mampir sini buat Sobat TV yang nonton nih juga. Yang mau mampir ke sini bisa langsung tanya-tanya di sini ya. Kita ketemu Pak Elvinnya juga. Dan kita juga banyak belajar banget dari story-nya Pak Elvin gitu ya. Ini bisa membakar semangat kita juga nih. Masa yang muda kalah gitu ya nggak sih? Harus kita bisa menjadi seseorang yang bisa mensupport orang lain juga dan bisa memberikan hal-hal yang positif juga. Betul. Dan Pak Elvin, terima kasih sudah waktunya. Terima kasih kita udah dikasih kesempatan ya untuk bincang-bincang dengan Pak Elvinnya langsung, General Manajernya Hotel Front One Pamekasan. Buat Sobat RTV, terima kasih juga sudah nonton ya di segmen podcast kali ini dan see you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.